warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ardiansyah, NIM 3419047 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam YIN Pekalongan. Ya, langsung saja di sini saya akan menjabarkan pertanyaan dari UAS Produksi Penerbitan Pers yang diampu oleh dosen Kuswandi Magister Pendidikan Islam. Langsung saja saya akan menjawab nomor 1. Dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Ya, langsung saja. Jenis-jenis berita ada 7. 1. Strike news atau berita langsung. Berita ini biasanya berisi tulisan ditulis secara ringkas, lugas apa adanya. Biasanya berisi informasi terkini tentang peristiwa yang masih hangat, mau aktual dan penting. Strike news terdiri dari hard news dan soft news. Opini news, yang kedua opini news atau berita opini. Berita ini berisi pendapat, pernyataan, komentar. Praktisnya berita opini itu memberitakan pernyataan narasumber seperti pidato konferensi pers ataupun ucapan pejabat, pengamat atau orang masuk kategori newsmaker atau pembuat berita. Nah, yang ketiga interpretative news atau berita interpretative news. Berita ini dikembangkan dari strike news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Yang nomor 4, explanatory news, berita penjelasan. Disebut juga berita pengungkapan. Jenis berita ini sifatnya menjelaskan secara detail dengan menguraikan sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Fakta dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat. Yang kelima, depth news, in-depth news. Depth news adalah berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Pendalaman berita yang dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan dari narasumber ataupun fakta-fakta yang ada sebelumnya. Biasanya berita ini lebih menonjolkan unsur how, bagaimana, dan why, mengapa terjadinya, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, apa yang harus dilakukan. 6. Investigasi news atau berita investigasi. Sama dengan explanatory news, interpretative news, dan depth news. Berita investigasi merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Jadi berita investigasi news ini pengumpulan dari semua berita yang sudah ada. Namun berita investigasi adalah berita yang ditulis tidak berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, sebagaimana halnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus. Comprehensive news atau berita komprehensif. Comprehensive news merujuk pada berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Demikian jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalis. Dari segi konten, jenis-jenis berita antara lain berita politik, berita ekonomi atau bisnis, berita olahraga, berita selebritas atau dunia hiburan. Ya, yang kedua lah, soal yang kedua dengan jawaban juga. Soal yang kedua, di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Oke, langsung saja saya jawab. Dari segi pemberitaan, media online sebagai alat jurnalistik harus tunduk pada taat pada kode etik jurnalis dan berpegang pada
pedoman pemberitaan media cyber. Selain itu Dewan Pers menetapkan bahwa perusahaan pers tersebut juga harus mengacu pada standar perusahaan pers dan standar organisasi perusahaan pers. Jadi untuk perusahaan pers atau media online, saudara bisa diakui secara hukum. Dalam pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum. Lebih jauh lagi, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, media online harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai lembaga pengawas jurnalistik. Oke, seperti itu jawaban nomor 2. Langsung saja ke jawaban nomor 3. Dengan soal setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi program maupun konten. Menurut Anda bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Oke, langsung saja saya jawab. Perusahaan media cetak wajib melakukan perpaduan antara media cetak, media elektronik, dan media online. Di era konvergensi media ini dan mengelaborasikan antara manajemen kebijakan redaksional dan kebijakan korporasional yang bisa ditempuh dengan menjalankan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, perusahaan media cetak harus melakukan berbagai inovasi dan pelebaran sayap bisnis yang mampu menyinergisasikan media cetak, media online, dan media elektronik. Kedua, perusahaan media cetak juga harus menggarap potensi anak-anak muda maupun pelajar dan mahasiswa sebagai mitra dan dalam menghasilkan berbagai produk berita dengan menyediakan rubrik khusus. Yang ketiga, perusahaan media cetak harus melakukan berbagai pembenahan internal dan eksternal dengan menyinergisasikan kebijakan manajemen redaksional dan kebijakan manajemen korporasional. Yang keempat, kita dapat membangun kanal internet dan melakukan reportase dalam beragam platform menjadi niche media. Integrasi laporan yang real time, mendorong inovasi berinvestasi di bidang mobile device, berkomunikasi dengan pembaca mudah dan membangun komunitas serta berlangganan atau gratis. Langsung kita menjawab dengan yang nomor 4. Konvergensi media. Apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi media. Konvergensi media membuat harmonis KPI dengan Dewan Pers. Lain diakui bahwa jika ingin industri pers tetap hidup, salah satu pilihan terbaiknya adalah konvergensi media. Di era digital ini, konvergensi media merupakan keharusan bagi industri media cetak yang membuat perlunya rencana tindak lanjut utama, penguatan sumber daya manusia, juga peningkatan sarana informasi, sarana prasarana bagi penerbit media cetak, sehingga perusahaan pers benar-benar mampu menguasai informasi dan teknologi. Jadi konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi bukan merupakan hal baru, tapi kata ini mulai
Kata ini mulai tren kata ini konvergensi bukan merupakan hal baru, tapi kata ini mulai mengalami pembaruan popularitasnya tahun ini dan menjadi pembahasan utama tentang tren komunikasi masa tahun depan. Menjelaskan konvergensi dibagi dalam 3 jenis: corporate convergence, operational convergence, device convergence. Ya, langsung ke jawaban nomor 5. Dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 1999 apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers. Ya, langsung saja saya jawab. Mekanisme pendirian perusahaan media massa telah diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 bab 4 pasal 9 yang berbunyi: 1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Kedua, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 di atas, bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2, namun dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers maupun dalam penjelasan pasal 9 ayat 2 tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum seperti apa yang harus dipilih. Berbadan hukum memiliki sekretariat struktur organisasi. 1. Berbadan hukum. Bentuk-bentuk badan hukum di Indonesia antara lain perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan kooperasi. Belum terdapat ketentuan secara spesifik yang mensyaratkan perusahaan pers untuk memiliki bentuk badan hukum tertentu. Yang kedua, memiliki sekretariat. Perusahaan media wajib memiliki sekretariat sebagaimana yang telah tertuang dalam standar perusahaan pers atau SPP, tepatnya pada poin ke-14, yaitu perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam perusahaan pers yang memiliki integrasi dan kredibilitas serta anggota yang profesional dibutuhkan dan perlu dikembangkan, karena organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C dan F serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Oke. Dari semua jawaban tersebut, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah menonton video saya, dan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Kuswandi, Magister Pendidikan Islam. Cukup sekian dari saya.